Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Yosua pasal yang kedua. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Yaitu kita akan baca ayat yang ke-11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah. Kemudian kita buka lagi dari kitab Yosua pasal 6 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita di dunia ini, kita banyak menghadapi pilihan. Dan waktu pilihan itu ada di hadapan kita, Bapak Ibu, maka kita harus bisa mengambil keputusan untuk pilihan tersebut. Keputusan kita itu menentukan kehidupan kita di waktu akan datang. Kalau kita memilih yang salah, maka hidup kita pun akan menghadapi banyak kesulitan. Tapi kalau kita boleh memilih yang benar, keputusan kita itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka bisa berjalan dengan baik. Nah, pengertian baik di sini Bapak Ibu, itu beda dengan dunia. Dunia mengatakan baik itu, mereka itu mendapatkan berkat jasmani banyak, harta banyak, sehat seperti itu. Tapi di sini pengertian baik itu yaitu kita bisa hidup berkenan di hadapan Allah. Dan kita bisa mendapatkan keselamatan dari Kristus. Itu artinya baik Bapak Ibu. Dan itulah yang dilakukan oleh Rahab. Dia mengambil pilihan sangat tepat untuk masa depan hidupnya. Siapakah Rahab Bapak Ibu? Dia adalah seorang perempuan, bukan orang Israel. Bahkan sebelum dia mengenal Allah bangsa Israel, dia adalah seorang wanita yang bukan wanita baik-baik. Dikatakan di Alkitab, dia seorang perempuan sundal atau pelacur. Tapi ketika dia boleh percaya kepada Allah bangsa Israel, hidupnya berubah Bapak Ibu 180 derajat. Bahkan namanya tercantum dalam Alkitab. Kalau kita baca PB, ada 3 kali nama Rahab itu ditulis. Yang pertama, dalam Injil Matius, dia masuk salah satu dari silsilah dari keturunan Tuhan Yesus. Kemudian juga namanya juga tertulis di surat Ibrani maupun Yakobus. Kedua surat ini menekankan akan iman Rahab yang disebut iman yang hidup. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, keputusan Rahab waktu dia mau percaya kepada Allah bangsa Israel itu, ketika dia mendengar betapa dahsyatnya Allah bangsa Israel itu, di mana Allah bangsa Israel boleh memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, membelah lautan menjadi 2, sehingga bangsa Israel bisa menyeberangi lautan tersebut tanpa naik apa-apa. Kemudian dia juga mendengar bagaimana Allah bangsa Israel mengalahkan setiap musuh yang dihadapi oleh bangsa Israel. Dan dia mengatakan, waktu kami mendengar akan kedahsyatan Allah bangsa Israel, kami menjadi takut, kami menjadi gentar. Bukan cuma kami, tapi seluruh orang Yeriko itu merasa takut dan gentar. Nah, ketika pada waktu itu Bapak Ibu, ada 2 pengintai yang datang menginap di rumahnya Rahab. Dan waktu itu pengintai ini dikejar oleh tentara Yeriko karena dianggap sebagai mata-mata. Maka dengan tekad yang luar biasa, dengan keberanian luar biasa, Rahab menyembunyikan akan kedua pengintai tersebut. Sampai kemudian kedua pengintai itu terselamatkan. Nah, Bapak yang dikasihi Tuhan, ketika kota Yeriko dihancurkan, Rahab bersama dengan keluarganya itu terselamatkan. Karena sebelumnya Rahab sudah berjanji supaya mereka senantiasa mengingat akan Rahab dan keluarganya di rumah di mana dia tinggal, dengan diberi tanda di atas rumah tersebut. Bapak yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa pelajari dari kisah Rahab ini? Yang pertama Bapak Ibu, sebagai manusia, hidup kita nggak luput daripada kelemahan. Waktu latar belakang kita nggak betul, latar belakang kita mungkin berbeda dengan orang lain. Kita mempunyai latar belakang yang kelam. Kita jangan minder Bapak Ibu. Kita jangan merasa rendah diri. Kita percaya, kalau kita mau minta ampun kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita dan menerima kita menjadi anaknya kembali. Dan kita juga belajar jangan pernah memandang rendah orang yang latar belakangnya kurang baik. Karena di hadapan Allah, dia adalah orang yang dikasihi Allah. Yang kedua Bapak Ibu, waktu Rahab itu mendapatkan atau menerima Allah bangsa Israel, dia mendapat keselamatan itu, dia tidak tinggal diam Bapak Ibu. Dia berusaha bagaimana caranya untuk bisa membawa keluarganya, saudara-saudaranya, kerabatnya, untuk boleh percaya kepada Allah bangsa Israel. Dan semua diajak dalam rumah itu ketika Yeriko dihancurkan sehingga semuanya dia terselamatkan. Nah Bapak yang dikasihi Tuhan,
Kita waktu ngambil pilihan tepat, kita boleh percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mendapat keselamatan. Tapi pernahkah kita seperti Rahab, Bapak Ibu? Di mana kita boleh belajar untuk memikirkan keluarga kita, orang lain yang belum terselamatkan. Pernahkah kita menginjili mereka, mengajak mereka untuk berkumpul, bersatu dengan kita, supaya mereka pun boleh mendapat keselamatan dari Tuhan. Sehingga tiba waktunya nanti, mereka boleh bersama-sama kita diselamatkan. Sama seperti Rahab, waktu kota Yeriko hancur, dia diselamatkan bersama dengan keluarganya. Alangkah indahnya, Bapak Ibu. Kalau kita bisa seperti itu, mari kita belajar seperti Rahab. Kita mengajak orang lain untuk boleh percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga mereka pun boleh diselamatkan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, untuk teladan dari seorang wanita yang dari latar belakang yang kurang baik, namun karena kasih-Mu Engkau telah menyelamatkannya. Dan bukan cuma itu, seorang wanita bernama Rahab boleh mengajak orang lain datang kepadamu Tuhan, sehingga mereka pun boleh diselamatkan. Biarlah melalui tokoh Rahab ini kami belajar bagaimana kami juga boleh mengajak orang lain untuk boleh percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka masing-masing, sehingga mereka pun dapat diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.